mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berjumpa lagi kita di online service di minggu ini. Dan saya menyambut semua saudara dengan penuh sukacita untuk kita bisa mengalami lawatan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Dan saya menyampaikan bahwa sampai hari ini kita belum melakukan ibadah secara onsite. Namun kita berdoa rencananya di bulan depan setelah Lebaran atau di awal bulan Juni kita akan kembali melakukan ibadah secara onsite, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu dukung doa agar semua kami, para volunteers, para leaders IFJF Kudus dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dalam kesempatan ini juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan saudara, untuk setiap persembahan, persepuluhan yang saudara dengan setia bawa ke rumah Tuhan. Tuhan yang memberkati semua saudara dan semua volunteers yang selama masa-masa pandemi mempersiapkan online service ini. Tuhan juga memberkati semua saudara. Dan biar sekali lagi saudara semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehat, penuh sukacita, penuh kelimpahan daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah dengan penuh sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang haus akan firman Tuhan. Tuhan Kau berkati online service kami, lawat kami dimanapun kami berada. Tuhan menjamah setiap daripada kami dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Yang percaya kita punya Raja yang hebat, yang kebangkitannya nyata. Kita sama-sama kasih sorak-sorai buat nama Tuhan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Belum bukan dibacakan, kutuk dan maafkan kalangan, dari kalangan. Oleh caramu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku dalamku, dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama.
Tinggikanlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Dimanapun Anda saudara, mari sama-sama kasih sorak-sorai buat nama Tuhan. Sama-sama katakan, dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Bersamamu. Dengan sorak-sorai buat Raja yang hebat, Yesus. Tenanglah, hai jiwaku, berharap pada Yesus, penyelamatku. Berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan,
yang bebaskanku. Berserah hai jiwaku sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Apapun pergumulanmu saudara, mari kita sama-sama percaya bahwa salib Kristus yang telah membebaskan kita semua, saudara, yang telah memberi kita kekuatan baru. Mari sama-sama dengan imanmu saudara, kita katakan, melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Kami mau percaya
membebaskan, hanya Kau yang memulihkan. Kami mau percaya darah-Mu yang sucikan setiap hati kami, Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan, mari dengan imanmu saudara, keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senang menjumpai semua saudara kembali di minggu ini, dan saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi semua kita. Tuhan sangat sayang. Tuhan sangat rindu untuk terus menjadikan Anda dan saya sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan rumah tangga saudara secara khususnya, Tuhan mau menjadi tempat di mana berkat Tuhan dinikmati, dan di rumah-rumah saudara menjadi tempat di mana berkat Tuhan itu bisa disaksikan, dibagikan. Yang dimana firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati kita, dan Dia mau kita juga menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Dalam beberapa minggu ini kita belajar banyak tentang bagaimana Anda menghadapi situasi yang kita namakan penderitaan atau kesulitan kehidupan. Kita diingatkan bahwa penderitaan itu adalah bagian integral dalam kehidupan kita. Khotbah Pastor Indra Puspa kemarin minggu yang menjelaskan tentang kita nggak bisa berkata dan bahkan kita nggak bisa berdoa supaya kita nggak masuk dalam penderitaan.
Penderitaan adalah bagian yang memang kita harus lalui, kita harus hadapi. Karena dengan penderitaan kita diproses. Sukacita besar, kemuliaan yang dinyatakan Tuhan pada kita, ya selalu dimulai dengan apa yang namanya penderitaan. Bahkan dalam kisah-kisah Alkitab Anda banyak melihat betapa tokoh-tokoh Alkitab, bahkan ada satu bangsa yang melewati padang gurun untuk mereka mendapatkan tanah Kanaan. Itu pun harus dengan peperangan, harus direbut, harus melakukan bagian mereka. Jadi penderitaan bisa menjadi proses untuk menjadikan Anda melihat sukacita besar, berkat yang besar, kemuliaan yang besar, bahkan pertumbuhan rohani yang luar biasa. Bahkan penderitaan sering dipakai Tuhan untuk memproses Anda menjadi orang yang siap dipakai Tuhan, diberkati Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang menurut saya sangat menarik. A place of blessing. Dalam 1 Petrus 3 ayat 1 mulai, demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dibenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu jangan secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batin yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi saudara, untuk para istri dimanapun engkau berada, bahkan para wanita yang mungkin nanti akan menikah, kata firman Tuhan, perhiasanmu bukanlah perhiasan secara lahiriah, ya, yang dimana rambut dikepang-kepang, pakai perhiasan emas atau pakaian yang indah-indah. Pertanyaannya, salah nggak pastor? Kalau wanita atau perempuan, kalau istri, ya menggunakan semua yang saya sebutkan tadi. Secara pribadi, saya mengatakan itu tidak salah. Ya, bahkan saya sangat menghargai setiap wanita yang menjaga tubuhnya, yang merawat tubuhnya dengan baik, dan para istri yang menjaga tubuh dan merawatnya dengan baik. Namun kata Alkitab, perhiasanmu jangan yang secara lahiriah, dalam konteks rumah tangga. Kata Alkitab, perhiasanmu ialah manusia batinia, nggak terlihat. Ya, itu yang mungkin kita namakan sebagai inner beauty, kecantikan yang datang dari dalam. Tapi Alkitab mengatakan, ya, perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, ya, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, wow, ya, perhiasanmu berasal dari roh yang lemah lembut, saudara dikasih Tuhan, dan tentram. Itulah kecantikan yang dimaksudkan Petrus, yang menjadikan setiap istri, ya, menjadi berkat di rumahnya. Kata Petrus di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ketika suami yang kalaupun masih belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya karena istrinya memiliki kecantikan yang dari dalam itu tadi. Ya, artinya kalau boleh saya katakan bahwa kehidupan setiap istri yang memiliki kecantikan batinia yang datangnya daripada roh yang lemah lembut dan tentram, menjadikan suaminya melihat berkat yang datangnya daripada Tuhan, melihat kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Nanti timbul pertanyaan lagi, bagaimana kalau seorang istri yang telah melakukan apa yang benar, apa yang baik, telah lemah lembut, telah melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau, dan suami tetap belum percaya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Saudara dikasih oleh Tuhan. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ini sangat menarik. Ya, kalau saya boleh bilang begini.
orang-orang atau wanita-wanita atau istri-istri yang memiliki kecantikan batinia yang datangnya daripada roh yang lemah lembut dan tentram adalah para wanita, adalah para istri yang pengharapannya ditaruh kepada Tuhan, bukan kepada kecantikan lahirianya. Berapa banyak para istri yang berusaha sekuat tenaga merawat tubuhnya, merawat wajahnya agar tetap tampil cantik supaya suaminya nggak jatuh ke lain hati. Berarti kalau berdasarkan apa yang kita baca, para istri tersebut telah meletakkan harapan kebahagiaan rumah tangganya kepada kecantikan lahirianya. Tapi Petrus mengatakan bahwa para wanita-wanita yang tunduk kepada suami menaruh pengharapan kepada Tuhan. Wow, berarti secantik-cantiknya engkau tidaklah menjadi jaminan bahwa keluargamu akan baik-baik, bahwa suamimu akan baik-baik. Namun perhatikan ini, ketika engkau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, menaruh harapanmu kepada sumber kekuatan yang berjanji menjadikan rumah tanggamu sebagai tempat di mana berkat Tuhan dicurahkan, maka saya percaya kebahagiaan akan tercipta di rumah, di keluarga saudara. Saudara kasih Tuhan, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Giliran para suami, ayat 7 berkata begini, demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya berkata tadi bahwa hari ini kita secara khusus akan belajar tentang bagaimana rumah-rumah kita atau keluarga saudara menjadi tempat di mana ada berkat. Ada berkat Tuhan yang mengalir, ada berkat Tuhan yang bisa dibagi satu dengan yang lain. Di masa tekanan yang besar, keluarga dapat tetap diberkati. Sekali lagi, di masa tekanan yang besar, keluarga dapat tetap diberkati. Bila istri tunduk karena imannya kepada Tuhan, dan suami hidup bijaksana menghormati istrinya. Alias, keluargamu akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan ketika masing-masing engkau, baik istri dan suami, melakukan bagian yang engkau harus lakukan. Ada sebuah catatan sejarah yang menurut saya sangat menarik. Ada seorang suami dan istri yang menikah selama 80 tahun. Dicatat dalam Guinness Book of World Records bahwa keluarga ini adalah keluarga yang memegang rekor dunia pernikahan terlama. Tahun 2005 itu dicatat. Mungkin hari ini sudah ada keluarga yang usia pernikahannya lebih daripada Percy and Florence Arrowsmith. Mungkin. Tapi pada tahun 2005 pasangan inilah yang usia pernikahannya usia yang tertua. Bahkan kalau usia mereka berdua digabung, usia mereka sudah 205 tahun. Wow. Nah, ketika Percy dan Florence meninggal, karena mereka sudah meninggal, saudara dikasih Tuhan, ada kata-kata yang diwariskan sebagai nasihat bagi pasangan yang ingin memiliki usia pernikahan yang lama. Nasihat mereka adalah jangan tidur sebagai musuh. Sekali lagi, jangan tidur sebagai musuh. Kata mereka berdua, kalau ada perselisihan harus diselesaikan. Jangan ragu untuk berkata maaf ya kalau Anda bersalah. Kata-kata I love you harus menjadi kata-kata yang dimana itu menjadi
bagian kehidupan dari pasangan suami istri. Kemudian, menghargai pasangan, mencintai pasangan yang tidak bisa dibatasi oleh usia, yang tidak bisa dibatasi oleh berapa lama pun engkau sedang menikah. Kata-kata I love you, ya, maafkan saya, harus menjadi kata-kata yang terus menjadi bagian kehidupan di dalam pernikahan. Dalam bacaan yang kita baru baca dalam 1 Petrus pasal 3 tadi, Petrus secara khusus membahas tentang keluarga. Bagaimana istri dan suami berperan sebagai orang-orang yang mau menjadikan rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Dalam konteks kehidupan pada masa itu, kita pernah belajar bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu ada dalam situasi yang tidak enak, dipersekusi, ya, dibenci. Termasuk menurut saya keluarga-keluarga Kristen pada waktu itu juga mengalami persoalan. Bahkan sangat bisa pada waktu itu Petrus ketika mengatakan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Ya bahkan kalau mereka bukan orang percaya juga memberitahu kepada kita sangat bisa pada waktu itu ada keluarga-keluarga Kristen yang istrinya orang percaya tapi suaminya belum. Juga mungkin ada yang sebaliknya. Jadi Petrus sedang berbicara tentang berbagai macam hal yang terjadi dalam hubungan suami istri. Tapi dia mau bahwa keluarga-keluarga orang percaya menjadi keluarga yang mana tempat berkat Tuhan dicurahkan. Dan masing-masing orang menjadi berkat. Masing-masing orang hidup sebagai imamat yang rajani. Ya, membawa kabar baik, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang sangat besar. Saudara, jika ada begitu tekanan yang berat, jika ada begitu banyak masalah yang berat, tentu akan menambah tekanan dalam keluarga. Untuk itu, ia memberi nasihat khusus bagi istri dan bagi suami yang sangat berguna dan dapat diterapkan dalam keluarga-keluarga kita di hari ini. Dalam pandemi ini telah berdampak juga kepada keluarga. Berdampak kepada hubungan suami istri. Berdampak kepada ekonomi keluarga. Yang dalam ya beberapa berita pandemi ini telah mengakibatkan ya angka perceraian di satu tempat begitu tinggi. Kemudian begitu banyak percekcokan terjadi karena masalah income di rumah tangga yang semakin berkurang. Nah, saya berdoa bahwa siapapun Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, keluarga-keluargamu menjadi keluarga yang terus bertahan dalam masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini Anda dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Hal yang pertama yang kita mau pelajari pada pagi hari ini agar supaya setiap rumahmu, keluargamu menjadi tempat di mana berkat Tuhan dicurahkan. Ya hal yang pertama adalah ya istri dan suami hendaklah melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Saya ulangi. Suami dan istri harus tetap melakukan apa yang benar menurut kebenaran firman Tuhan. Ayat 1 tadi mengatakan demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Apa yang benar yang harus dilakukan oleh seorang istri? Maka mungkin Anda berkata, bagaimana saya melakukan apa yang benar ketika saya mendapatkan suami saya tidak melakukan apa yang benar? Saudara, tentu itu tidak mudah. Tapi Petrus mengingatkan bahwa kita adalah imamat yang rajani. Tadi saya berkata bahwa imamat yang rajani juga harus ada di rumah-rumah kita. Di mana masing-masing orang berperan sebagai orang-orang yang dipanggil dari kegelapan, menjadi umat kesayangannya Tuhan,
menjadi bangsa pilihannya Tuhan, dan hidup sebagai imamat rajani yang membawa dan memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang menyampaikan perbuatan Allah yang besar di luar, sementara di rumah kita mungkin menjadi celah bagi masing-masing pasangan kita. Ya, tentu ketika kita berbicara soal imamat yang rajani, berarti kita harus punya perilaku berbeda dengan orang dunia. Karena kita imamat rajani. Kita diajak untuk tetap tunduk, terus melakukan apa yang benar. Bahkan bila kita mendapatkan tekanan, masalah. Beberapa waktu yang lalu saya berkata bahwa walaupun kita ada di tempat pekerjaan, di kantor di mana kita ditekan oleh pimpinan kita, oleh atasan kita, tapi kita disuruh, diajak untuk melakukan apa yang baik dan benar sebagai panggilan imamat rajani. Ya, beberapa waktu yang lalu saya berkata, Tuhanlah Tuhan di atas segala Tuhan. Bos di atas segala bos yang akan memelihara dan membela saya dan saudara. Nah, bagaimana di rumah? Ya, tadi saya berkata bahwa suami dan istri harus tetap melakukan apa yang benar sebagaimana apa yang firman Tuhan katakan. Tadi ayatnya berkata bahwa demikian juga hai istri. Berarti para istri diajak untuk melakukan yang sama, yaitu tetap tunduk dengan bersikap baik di bawah tekanan. Saya tidak tahu Anda yang mendengarkan ini apakah Anda sedang ada dalam tekanan di rumah-rumahmu. Saya tidak tahu mungkin istri-istri yang mendengarkan ini sedang ada dalam persoalan. Anda sedang merasa bahwa Anda diperlakukan dengan tidak adil. Anda merasa bahwa Anda diperlakukan dengan tidak baik oleh suamimu. Banyak di keluarga-keluarga orang percaya juga terjadi apa yang namanya KDRT. Saya berdoa bahwa setiap para istri yang mendengarkan ini mendapatkan kekuatan untuk terus melakukan apa yang benar. Karena setiap apa yang terjadi dalam kehidupanmu, Bapa di surga tahu, Bapa di surga merasakan. Ini tantangan bagi setiap para istri untuk memilih melakukan apa yang benar. Pada saat kitab ini ditulis, ya diperkirakan bahwa banyak perempuan-perempuan yang bertobat tetapi para suami belum. Dalam keadaan seperti ini mungkin para istri diminta untuk menghormati suaminya. Ya, bahkan kalau suaminya belum mentaati ya Tuhan sepenuhnya. Tentu Anda berkata, apa batasannya pastor untuk saya tunduk sama suami? Apa batasannya saya harus terus melakukan apa yang baik kepada suami? Ketika suami melakukan apa yang jahat, apa yang berdosa, dan mengajak Anda untuk melakukan itu, untuk hidup dalam dosa, hidup dalam apa yang jahat, hidup dalam kejahatan, maka Anda harus memilih untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan kata firman Tuhan, alias Anda tidak boleh tunduk untuk melakukan apa yang jahat, apa yang buruk, oleh karena ajakan suamimu. Saudara, kehidupan yang saleh berbicara lebih baik daripada kata-kata apapun. Saya bilang tadi, enggak mudah. Karena muncul begitu banyak pertanyaan. Bagaimana kalau suami saya berbuat keputusan yang keliru? Apakah saya mau tunduk sama dia terus? Bagaimana kalau suami saya membuat keputusan tanpa membicarakan dengan saya? Dia nggak melibatkan saya. Suami saya selalu menyalahkan saya. Apapun yang saya buat selalu salah. Dan ini yang banyak terjadi. Suami saya memiliki kekasih atau perempuan lain. Sulit bagi saya untuk tunduk kepadanya. Ya, ada lagi mungkin suami saya lebih mementingkan ibunya dan keluarganya daripada saya, dan ia tidak memerlukan keluarga saya sebagai keluarganya. Sayalah yang bekerja, ngurus anak, bayar semua tagihan. Lah kok saya harus tunduk kepada suami seperti itu?
Sulitnya penundukan diri ini juga diakibatkan oleh pemahaman budaya modern yang keliru, bahwa penundukan diri berarti perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kita perlu belajar bahwa penundukan diri seorang istri kepada suami tidaklah berarti bahwa istri itu lebih rendah dari suami, bahwa wanita lebih rendah dari laki-laki. Tidak demikian. Firman Tuhan menyatakan bahwa suami istri memiliki derajat dan kedudukan yang sama di hadapan Allah. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata begini, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sekali lagi bahwa dalam ayat yang kita baca tadi, Petrus mendorong kita semua untuk tidak menganggap bahwa wanita lebih rendah dari laki-laki, atau istri lebih rendah dari suami. Masing-masing mereka, kata Alkitab, adalah teman pewaris daripada kasih karunia Tuhan. Dan bagi seorang pria, seorang suami, supaya doanya tidak terhalang, dia harus menghormati istrinya. Ya, Petrus mendorong para suami untuk menghormati istrinya. Hormat berasal dari kata time yang berarti berharga. Memberikan penghargaan tertinggi, memberikan penghormatan. Seberapa mahal atau tinggi para suami bersedia menghormati istrinya. Seberapa mahal dan seberapa tinggi seorang suami menghargai istrinya. Harusnya sebagaimana apa kata Alkitab, bahwa kalau wanita adalah teman pewaris dari kasih karunia Tuhan, maka demikian adanya lah setiap para suami menghargai, menghormati istrinya sebagai teman sederajat dari penerima kasih Tuhan, penerima berkat Tuhan. Tidak sulit untuk tunduk pada seseorang yang mencintai dan mengusahakan yang terbaik untukmu. Tapi berbeda ketika engkau harus tunduk kepada orang yang mungkin menyakitimu. Namun biarlah firman Tuhan jauh lebih berbicara kuat bagi kita hari-hari ini. Bahwa apapun yang sedang ada di depan kita, kita memilih untuk melakukan apa yang benar. Para suami, engkau harus betul-betul untuk menjadi orang yang mengasihi istrimu. Mengatakan ini bukanlah berarti bahwa saya telah sempurna dalam melakukannya. Saya masih terus menjadi seseorang yang terus belajar menjadi suami yang baik, yang menyayangi, menghargai, menghormati teman, pewaris daripada kasih karunia saya, yaitu istri saya. Dan kebenaran-kebenaran yang harus menjadi bagian kehidupan kita para suami. Ya, bagaimana para suami dapat menghormati dan menghargai istrinya. Kita mungkin perlu belajar untuk bagaimana kita bisa berbicara dengan lembut kepadanya. Ya, tidak membentak, tidak menghardik. Sekali lagi saya mengatakan ini bukan karena saya sudah sempurna dalam melakukan semua itu. Saya terus belajar. Istri saya terus belajar untuk terus membangun keluarga yang kuat, yang sehat, yang menjadi tempat di mana berkat Tuhan dicurahkan. Ya, namun biarlah ini menjadi kebenaran kita belajar bersama-sama. Jangan bentak, jangan menghardik. Berikan pujian pada istri Anda. Jangan bandingkan dia dengan perempuan yang lain. Mungkin istrimu badannya lagi gemuk-gemuknya. Jangan bandingkan dia dengan istri tetanggamu yang mungkin kurus. Istrimu gemuk mungkin karena akibat baru melahirkan atau sesuatu yang lain. Tapi apapun dan bagaimanapun dia, sebagai seorang suami, kita tidak boleh bandingkan istri kita dengan istri orang lain atau dengan perempuan lain yang mungkin secara lahir kata Petrus tadi cantik, pakai perhiasan dan lain sebagainya. Mari terima istri kita apa adanya dan hargai, sayangi dia. Saudara dikasih Tuhan, dukung dia
ya pada waktu dia sedang melakukan aktivitas untuk bagaimana dia merawat tubuhnya dengan baik. Tentu lebih kita mendukung juga kalau para istri-istri kita sedang membangun manusia batinia dia menjadi wanita yang kuat, yang lemah lembut, yang mendatangkan ketentraman, yang dia terhubung dengan Tuhan, yang beri dia kemampuan untuk melakukan itu. Saudara, ya, bekerja dengan kesungguhan untuk menyediakan kebutuhan keluarga. Kita para suami bekerja untuk apa? Ya, saya sangat terkesan beberapa kata-kata dari beberapa suami yang mungkin mengutip kata-kata itu. Bahwa setiap suami bekerja untuk orang-orang yang dia cintai di rumah. Untuk siapa Anda bekerja? Untuk siapa Anda berusaha? Ya. Tentu kita melakukan semua usaha dan pekerjaan untuk orang-orang yang kita kasih, khususnya untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Karena kalau engkau tahu engkau bekerja untuk siapa, engkau akan melakukan apa yang baik dan terbaik. Hargai pendapatnya, setia kepadanya sampai maut memisahkan. Ajak istri, ya, untuk mungkin melakukan kegiatan hanya berdua saja. Kita mungkin yang sudah punya anak-anak di rumah terbatas, ya, waktunya untuk pergi berdua. Tapi sekali lagi saya mengatakan ini karena sedang berusaha untuk melakukannya. Karena pernikahan itu harus dirawat, rumah tangga itu harus dirawat. Bukan waktu pacaran Anda merawat hubungan, tapi ketika Anda menikah Anda harus merawat pernikahan dengan baik. Salah satu, ya, kegiatan untuk merawat hubungan dalam rumah tangga adalah terus melakukan, ya, kegiatan di mana hanya Anda berdua saja. Mungkin jalan-jalan makan bakso, jalan-jalan muter-muter di kota, dan lain sebagainya. Ya, mungkin pergi liburan berdua jika Anda punya kemampuan untuk melakukannya, tanpa bawa anak-anak mungkin. Karena itu adalah kegiatan-kegiatan untuk membangun, ya, kualitas keluarga yang kuat, rumah tangga yang kuat. Ya, dan berbagai macam hal, kegiatan yang lain yang dimana para suami dapat melakukannya. Suami harus menjadi contoh dalam melakukan apa yang benar terlebih dahulu, sehingga itu menjadi contoh bagi istri untuk melakukannya. Ya, dalam poin yang saya katakan tadi bahwa suami dan istri harus tetap memilih melakukan apa yang benar sesuai apa kata firman Tuhan. Dengan sebuah tujuan bahwa ketika Anda melakukan itu bersama-sama, maka Tuhanlah yang akan memberkati rumah tanggamu. Bahkan ketika engkau mendapati pasanganmu belum percaya, dan engkau tetap memilih melakukan apa yang benar, itu juga menjadi tempat dan saat di mana Tuhan akan memberkati rumah tanggamu, memberkati keluargamu. Hal yang kedua, sebagai akibat dari ketika Anda memilih tetap melakukan apa yang benar, di tengah-tengah berbagai banyak dinamika hidup dalam rumah tangga kita, maka Tuhanlah yang akan menjadi rumah-rumahmu, di mana berkat akan dicurahkan dengan melimpah. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-128, nyanyian Siara ketika orang-orang Israel pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya bahwa ketika para suami dan istri memilih tetap melakukan apa yang benar dalam kondisi-kondisi yang mungkin, ya, sulit dalam rumah tanggamu, maka percayakan saudara, Tuhan yang berjanji memberkati saya dan saudara, para suami, para istri, Allah Tuhan akan sungguh-sungguh menepati janjinya, yaitu Dia akan memberkati saya
dan memberkati saudara semuanya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Perbuatan kebenaran baik istri maupun suami harus berdasarkan karena dia sedang takut akan Tuhan. Karena dia tahu melakukan apa yang benar. Ya, takut akan Tuhan adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Tuhan. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana saya terus akan melakukan apa yang benar, pastor. Apa yang ditunjukkan Tuhan itu yang saya maksudkan tadi. Lakukanlah. Di dunia ini Anda akan menemukan begitu banyak pendapat, masukan. Apalagi ketika kita sudah menikah, maka kita akan menemui begitu banyak godaan untuk memilih melakukan apa yang salah. Berapa banyak para suami yang berselingkuh karena dia mendapati istrinya selingkuh. Berapa banyak istri yang selingkuh ketika suaminya berselingkuh, saling membalas satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin ketika engkau sedang bertahan dalam masa di mana suamimu melakukan apa yang jahat, ada orang lain, ada teman, ada apa yang kau baca mengatakan bahwa kalau suamimu begini, tinggalkan saja. Kalau istrimu begini, tinggalkan saja. Tapi saudara, kalau Anda mau menjadikan rumahmu, keluargamu sebagai tempat di mana berkat Tuhan melimpah dan engkau akan melihat berkat-berkat itu yang mengalir dengan dahsyat, terpancar dari rumahmu. Bahkan keturunanmu menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Kata firman Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Caranya, hiduplah sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi apa kata firman Tuhan? Lakukan. Bukan apa yang dunia katakan, tapi apa yang Tuhan lakukan. Kata Alkitab, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan di Yerusalem. Ingat ini nyanyian Syiara ketika orang sedang dalam perjalanan. Mereka merindukan berkat Tuhan memenuhi Yerusalem, memenuhi kehidupan mereka. Demikian hari ini firman Tuhan mengatakan ini kepada saudara. Tuhan mau Anda, suami, istri, rumah-rumahmu jadi tempat di mana berkat Tuhan dicurahkan. Di mana kebahagiaan memenuhi rumah-rumahmu. Yang karena kita suami dan istri bersama-sama sepakat menciptakan itu bersama-sama. Melakukan apa yang benar sama dengan Anda menciptakan kebahagiaan di rumah-rumahmu. Ya, hanya untuk mengingatkan Anda. Kadang-kadang kita bertanya sampai kapan? Kenapa saya harus melakukannya? Ingat, pada waktu engkau melakukannya dengan menaruh pengharapan kepada Tuhan, Tuhan punya otoritas atas pasangan kita masing-masing. Dan dialah yang akan memberkati kita semuanya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar firman Tuhan yang mengajarkan kami baik para istri maupun para suami. Belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak tekanan, banyak godaan, bahkan di tengah-tengah begitu banyak dampak yang terjadi oleh karena pandemi. Banyak keluarga yang terancam keutuhannya. Kami mungkin begitu banyak melakukan kesalahan demi kesalahan. Kami begitu banyak melakukan kekeliruan demi kekeliruan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kami bahwa kami harus memilih tetap melakukan apa yang benar. Jadi istri yang tunduk kepada suami dengan mengetahui kebenaran bahwa Tuhanlah yang punya otoritas atas suami-suami. Yang dimana ketika setiap istri menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong setiap para istri. Mengajarkan kami bahwa setiap kami para suami menghargai, menghormati istri kami. Sebagaimana dia adalah teman pewaris daripada kasih karunia Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kami bahwa ketika kami melakukan apa yang benar, maka rumah-rumah kami, keluarga kami, jadi tempat di mana berkat itu ada, hadir. Makasih Tuhan, berkati kami semua yang sedang dalam pergumulan di rumah-rumah tangga kami. Kuatkan kami, para suami, para istri, untuk kami terus ada di dalam jalan-jalan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap rumah tanggamu, keluargamu, jadi keluarga yang sehat dan kuat, jadi keluarga yang jadi berkat dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati akan anak-anakmu. Keluarga dan keturunanmu akan menjadi keluarga dan keturunan yang diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan. Yang sakit engkau disembuhkan, yang lemah engkau dikuatkan,
Yang kekurangan, Tuhan sudah memberkati engkau. Yang sedang ada jalan-jalan tertutup, Tuhan buka jalan. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Sekali lagi doa saya, rumah tangga kita semua jadi tempat di mana berkat Tuhan dicurahkan. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom.